leaders, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tetap semangat meraih mimpinya. Bukan yang molor mulu, enggak, canda. Sebelum kita mulai, kita mau nanya nih, apa sih kepemimpinan itu? Ketik di kolom komentar ya. Bagi kalian yang belum tahu, enggak apa-apa. Kita kasih tahu dulu nih, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain berkontribusi dalam mencapai efektivitas dan kesuksesan organisasi serta mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki beberapa metode yang dapat diterapkan. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas strategic leadership. Hayo, ada yang tahu nggak nih apa itu strategic leadership? Sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami yang cantik-cantik ini. Tak kenal maka tak sayang. Kelompok kami terdiri atas Ara, Dita, Bella, Tasya, dan Kathy. Nah, udah pada kenal kan? Tanpa berlama-lama lagi, simak terus videonya sampai habis ya, biar kalian memahami apa itu strategic leadership. Jadi, strategic leadership membahas tentang bagaimana para eksekutif dapat mengubah perusahaan mereka untuk menghadapi globalisasi, meningkatnya persaingan internasional, dan perubahan teknologi serta sosial yang lebih cepat. Lalu, bagaimana ya seorang pemimpin mempengaruhi efektivitas organisasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pahamin dulu Flexible Leadership Theory atau yang biasa disingkat dengan FLT. Flexible Leadership Theory menjelaskan tentang efektivitas pemimpin dalam mempengaruhi organisasi. Teori ini membahas 4 hal, yaitu efektivitas organisasi, performance determinants, proses kepemimpinan, dan variabel situasional. Efektivitas organisasi adalah kemakmuran dan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Efektivitas organisasi bergantung pada 3 jenis penentu kinerja atau performance determinants, yaitu adaptasi terhadap lingkungan, proses dan efisiensi organisasi, serta hubungan antar manusia dan sumber daya. Proses kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling ketergantungan dan kompleks, di mana trade-off antara performance determinants menciptakan tantangan yang sulit bagi para pemimpin. Tantangan ini disebabkan oleh upaya mempengaruhi elemen yang di saat bersamaan dapat mempengaruhi elemen lain secara positif ataupun negatif. Jadi, pemimpin harus mampu mempertimbangkan dengan baik pengaruh yang diberikan pada suatu performance determinants agar pengaruh yang diterima performance determinants lainnya pun positif. Variabel situasional adalah aspek-aspek situasi yang menentukan relative importance dari performance determinants. Pertama, jenis organisasi. Kedua, jenis produk atau layanan yang disediakan. Lalu ketiga, jumlah volatilitas dan persaingan di lingkungan eksternal, misalnya kondisi ekonomi dan politik, jumlah persaingan dari organisasi lain, perubahan preferensi pelanggan, perubahan teknologi. Jadi, kunci dari FLT sebenarnya menitik beratkan pada performance determinants. Ketiga aspek lainnya menjadi penentu efektivitas performance determinants. Nah, lalu gimana sih cara mempengaruhi performance determinants itu sendiri? Cara mempengaruhi performance determinants dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu perilaku kepemimpinan, program, sistem dan struktur, serta keputusan tentang strategi kompetitif. Terdapat 3 jenis perilaku kepemimpinan nih guys. Ada tipe task-oriented, tipe change-oriented, dan tipe relation-oriented. The task-oriented behaviors. Perilaku berorientasi tugas digunakan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. The change-oriented behaviors. Perilaku berorientasi perubahan digunakan terutama untuk meningkatkan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. The relations-oriented behaviors.
Perilaku berorientasi hubungan digunakan terutama untuk meningkatkan hubungan manusia dan sumber daya manusia. Nah, kemudian program, sistem, dan struktur ini maksudnya gimana sih? Jadi, cara pemimpin untuk mempengaruhi performance determinants adalah dengan menerapkan atau memodifikasi program formal, sistem manajemen, dan aspek struktur formal. Misalnya, dengan mendorong pemikiran inovatif, jauh lebih mungkin untuk meningkatkan pengembangan produk dan proses baru ketika sebuah organisasi memiliki program yang dirancang dengan baik untuk memfasilitasi dan menghargai inovasi. Selain itu, dengan pemberian program pelatihan di seluruh perusahaan dapat mengurangi jumlah pelatihan yang perlu diberikan manajer kepada bawahan langsung mereka. Keputusan tentang strategi kompetitif. Strategi kompetitif mencakup keputusan tentang jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Dasar untuk menarik calon pelanggan, misalnya harga, kualitas, layanan pelanggan, keunikan, dan patriotisme, dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi calon pelanggan atau klien, misalnya periklanan, diskon, dan promosi. Strategi juga dapat melibatkan keputusan tentang cara untuk mendapatkan sumber daya keuntungan yang diperlukan. Misalnya, saham, obligasi, pinjaman, dan sumbangan. Dan cara menumbuhkan organisasi dan memperluas ke pasar baru, misalnya akuisisi, merger, usaha patungan, aliansi strategis, dan waralaba. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang CEO tentu akan menghadapi hambatan-hambatan yang akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang dipimpinnya. Hambatan-hambatan itu dapat berasal dari internal atau dalam organisasi itu sendiri, dan eksternal atau pihak luar organisasi. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami seorang CEO salah satunya meliputi sifat utama produk dan layanan yang diberikan, dan tipe pemasaran yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, keleluasaan CEO akan berkurang apabila kuatnya stakeholder eksternal yang mengendalikan organisasi tersebut. Keputusan dan aksi dari top eksekutif dibatasi oleh regulasi mengenai lingkungan, kebijakan yang berkaitan dengan buruh, standar keselamatan, dan kewajiban hukum. Situasi yang paling menghambat adalah situasi di mana hambatan internal dan eksternal begitu parah, sehingga CEO hanyalah boneka yang tidak dapat menerapkan perubahan atau inovasi strategi yang signifikan. Jenis posisi ini tidak mungkin diisi oleh pemimpin yang ambisius dan inovatif. Berbeda jika situasi dengan sedikit batasan internal dan eksternal serta diskresi yang memadai. Pemimpin yang ambisius dan dinamis akan tertarik pada jenis posisi ini. Lalu sebenarnya kondisi yang seperti apa sih sebuah organisasi itu membutuhkan kepemimpinan strategis atau strategic leadership ini? Dalam Punctuated Equilibrium Model milik Tussman dan Romanelli pada tahun 1985, dijelaskan bagaimana organisasi berkembang dari waktu ke waktu dan peran eksekutif puncak dalam proses evolusi ini. Evolusi organisasi dijelaskan dalam istilah periode reorientasi dan konvergensi yang bergantian yang biasanya terjadi selama masa organisasi. Reorientasi terjadi sebagai periode aktivitas intens yang relatif singkat, di mana para pemimpin tingkat atas membuat perubahan besar dalam strategi, struktur, dan proses kerja organisasi. Reorientasi dapat dimulai sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan lingkungan, termasuk persaingan baru, perubahan besar dalam teknologi, penurunan permintaan untuk produk dan layanan organisasi, atau iklim peraturan politik yang berbeda. Selama periode konvergensi, hanya perubahan kecil dan bertahap yang dibuat untuk memperkuat
dan memperkuat strategi baru dan meningkatkan konsistensi antara strategi, struktur organisasi, budaya, dan orang. Contoh dari jenis penyesuaian ini termasuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur, membuat unit khusus dan mekanisme penghubung, memperjelas peran dan hubungan, memodifikasi sistem penghargaan agar sesuai dengan strategi, memilih dan mengembangkan personel yang sesuai dengan strategi, dan membangun komitmen untuk strategi. Periode konvergensi juga mencakup perubahan kecil dalam strategi beradaptasi dengan lingkungan. Pengaruh CEO terhadap kinerja organisasi bergantung pada posisinya dalam siklus evolusi. CEO memiliki potensi dampak yang lebih kecil ketika lingkungan stabil dan kesesuaian antara organisasi dan lingkungan masih baik dan kemungkinan besar akan tetap demikian. Mengelola perubahan bertahap selama konvergensi membutuhkan keahlian yang cukup, tetapi sebagian besar tanggung jawab dapat diserahkan kepada manajer di tingkat yang lebih rendah. Pengaruh potensial seorang CEO terhadap kinerja organisasi jauh lebih besar ketika perubahan besar dalam lingkungan mengancam keefektifan strategi yang ada, atau mereka memberikan peluang yang tidak biasa untuk mengejar strategi baru. Lalu, bagaimana dengan kekuatan politik serta hubungannya dengan strategic leadership ya? Seberapa besar perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi ditentukan tidak hanya oleh CEO, tetapi juga oleh perebutan kekuasaan di antara faksi atau koalisi yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan teori kontingensi strategis yang mencoba menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan organisasi mempengaruhi kekuatan relatif dari subunit yang berbeda. Menurut teori ini, ada proses seleksi alam di mana orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan memperoleh keuntungan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan pelembagaan, di mana individu atau subunit yang kuat menggunakan taktik politik untuk meningkatkan kekuasaan mereka atau melindungi sumber daya yang ada. Koalisi eksekutif puncak termasuk pemimpin subunit dominan, dapat menggunakan proses politik untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan setelah keahlian mereka tidak lagi penting bagi organisasi. Ketika perubahan besar terjadi di lingkungan dan manajemen puncak kekurangan keahlian untuk mengembangkan strategi yang tepat, kinerja organisasi akan menurun. Proses ini akan terjadi lebih cepat ketika organisasi memiliki persaingan yang kuat untuk produk dan layanannya, dan pesaing mampu beradaptasi lebih cepat untuk perubahan di lingkungan. Lalu, bagaimana dengan masa jabatan eksekutif dan keterkaitannya dengan strategic leadership? Perilaku strategic leadership seorang CEO juga dipengaruhi oleh lamanya pengalaman di kantor. Hambrick dan Fukutomi pada tahun 1991 mengusulkan life cycle model untuk menjelaskan pola perubahan perilaku yang diamati pada sejumlah CEO selama beberapa tahun. Perilaku CEO di awal masa jabatannya sangat dipengaruhi oleh mandat tersirat dari Dewan Direksi maupun pemilik organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan segalanya seperti sebelumnya, atau untuk melakukan perubahan besar. Setelah memenuhi mandat dan memperoleh pijakan politik, eksekutif kemungkinan akan bereksperimen dengan berbagai pendekatan kepemimpinan. Periode awal eksperimen biasanya melibatkan pengumpulan informasi yang intens dari sumber internal dan eksternal untuk mengidentifikasi masalah serta peluang organisasi. Selanjutnya, CEO akan mengevaluasi pendekatan yang diterapkan sebelum mencoba pendekatan yang lainnya. Biasanya, di tahun kedua atau ketiga, eksekutif telah memperoleh pengetahuan dan pengaruh yang cukup untuk memilih tema atau strategi, lalu mulai mengimplementasikannya. Berikutnya, CEO akan melakukan beberapa tahapan kecil untuk memperkuat tema atau strategi baru tersebut. Setelah itu, komitmen terhadap tema atau strategi baru cenderung meningkat
dan CEO semakin berpikiran sempit serta tidak fleksibel dalam mempertimbangkan alternatif lain. Lama-kelamaan, CEO menutup mata atas umpan balik atau informasi yang sifatnya negatif dan kurang menunjukkan usaha untuk belajar serta berkembang. Seorang CEO yang berorientasi pada pencapaian memiliki toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi, menggali informasi dari beragam sumber, dan belajar dari pengalaman dengan didukung oleh stakeholder internal yang kuat akan lebih mampu berperilaku fleksibel dan menunjukkan kinerja baik yang stabil. Penerapan strategic leadership dalam organisasi dijalankan oleh tim-tim eksekutif. Dalam pendekatan tradisional, organisasi umumnya memiliki hierarki wewenang yang jelas dengan Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, dan beberapa eksekutif bawahan yang bertanggung jawab atas berbagai subunit organisasi. Namun, terdapat alternatif lain yang semakin populer, yaitu berbagi kekuasaan di antara tim-tim eksekutif. Tim eksekutif secara kolektif memikul tanggung jawab untuk mengelola operasi internal organisasi dan membantu CEO merumuskan strategi. Adanya tim eksekutif memiliki beberapa keuntungan yang potensial. Pertama, organisasi dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik ketika anggota memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan daripada CEO. Oleh karena itu, adanya tim eksekutif memungkinkan diambilnya keputusan yang mewakili beragam kepentingan organisasi. Kedua, adanya tim eksekutif dapat mengatasi lingkungan organisasi yang kompleks dan cepat berubah. Ketiga, adanya tim eksekutif dapat mengarahkan dan mengordinasikan unit-unit bisnis dalam organisasi yang berbeda-beda, tetapi bergantung satu sama lain. Keempat, tim eksekutif dapat memfasilitasi keterampilan memimpin dalam organisasi yang besar dan beragam agar memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu utama, serta mengambil keputusan yang tepat untuk organisasi. Karakteristik tim eksekutif yang pertama adalah latar belakang fungsional atau bidang khusus anggota tim berbeda-beda, yang menghasilkan beragam nilai dan sikap dalam menginterpretasikan lingkungan, preferensi strategi, dan kapasitas untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap masalah. Karakteristik tim eksekutif yang kedua adalah kemampuan kognitif dan pengetahuan mengenai industri serta organisasi. Karakteristik tersebut mempengaruhi cara organisasi menganalisis informasi lingkungan dan mengembangkan strategi adaptif yang inovatif yang juga dapat meningkatkan fleksibilitas pengambilan keputusan. Walaupun begitu, dalam tim eksekutif, pengambilan keputusan strategis dalam mencapai efektivitas organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik CEO, melainkan juga oleh karakteristik anggota lainnya. Perpaduan bervariasi karakteristik anggota yang optimal dapat meningkatkan kualitas keputusan strategis yang dibuat oleh tim eksekutif. Walaupun demikian, perpaduan tersebut juga bergantung pada sifat lingkungan, konteks organisasi, gaya pengambilan keputusan, dan keterampilan kepemimpinan CEO. Keputusan strategis yang telah dibuat harus dilaksanakan secara efektif dan dibutuhkan komitmen anggota untuk mengimplementasikannya. Dari tadi, kita membahas istilah eksekutif terus. Sebenarnya, apa aja sih tanggung jawab para top eksekutif? Salah satu aktivitas terpenting para eksekutif adalah melakukan monitoring terhadap lingkungan eksternal dan mengidentifikasi ancaman serta peluang organisasi. Hasil monitoring eksternal atau yang disebut dengan pemindaian lingkungan menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan strategi dan mengelola krisis. Tanggung jawab untuk melakukan monitoring eksternal haruslah terbagi di antara para manajer dalam organisasi. Karena partisipasi aktif banyak pihak dapat meningkatkan akurasi persepsi mengenai lingkungan eksternal. Kapan monitoring eksternal diperlukan? Yaitu ketika organisasi sangat bergantung pada pihak di luar organisasi
disertai dengan lingkungan organisasi yang berubah-ubah dan iklim persaingan yang ketat atau ancaman yang serius dari kompetitor. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan monitoring eksternal. Pertama, identifikasi informasi relevan untuk dikumpulkan, meliputi sektor-sektor lingkungan yang penting bagi organisasi, performa organisasi apabila dibandingkan dengan kompetitor, kemajuan organisasi dalam mencapai target, dan kapabilitas organisasi saat ini. Kedua, gunakan beragam sumber informasi relevan yang dapat diperoleh dari jaringan relasi internal maupun publikasi-publikasi cetak yang kemudian diinterpretasikan oleh banyak orang. Ketiga, pelajari kebutuhan dan keinginan klien atau pelanggan melalui survei pasar maupun menghubungi klien atau pelanggan secara pribadi dengan tujuan untuk mempelajari kebutuhan mereka serta memperoleh ide pengembangan produk. Keempat, pelajari produk dan aktivitas kompetitor sebagai dasar dalam mengevaluasi produk dan proses organisasi, serta menjadi sumber ide-ide tentang bagaimana cara mengembangkan produk. Kelima, kaitkan informasi mengenai lingkungan organisasi dengan rencana strategis untuk mengevaluasi dan merevisi rencana strategis organisasi, termasuk mengevaluasi relevansi dari berbagai jenis pengukuran dan indikator kesuksesan yang digunakan. Tanggung jawab top eksekutif yang kedua adalah mengembangkan strategi kompetitif. Strategi dapat melibatkan rencana tentang bagaimana produk atau jasa dapat dihasilkan, didistribusikan, dipasarkan, dianggarkan, dan dijamin kualitasnya. Strategi ini haruslah merefleksikan inti dari misi dan target prioritas tertinggi organisasi. Formulasi strategi tidak akan meningkatkan performa organisasi kecuali strategi tersebut relevan dan dapat diwujudkan, dikomunikasikan pada middle management hingga lower level management, serta ada komitmen dari para manajer untuk mengimplementasikan strategi. Berikut ini langkah-langkah dalam mengembangkan strategi. Pertama, tentukan target jangka panjang dan prioritas dengan berlandaskan visi dan misi organisasi. Kedua, temukan kelebihan dan kelemahan organisasi melalui evaluasi yang komprehensif serta objektif terhadap performa masa kini dalam hubungannya dengan target strategis dan apabila dibandingkan dengan performa kompetitor. Ketiga, identifikasi kompetensi dasar organisasi bagi kelanjutan keuntungan kompetitif apabila digunakan untuk menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta berkualitas tinggi yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Keempat, evaluasi kebutuhan akan perubahan besar dalam strategi ketika terjadi krisis performa organisasi dan tindakan-tindakan untuk mengatasinya kurang memadai. Ketika krisis yang serius terjadi, sangatlah disarankan untuk menjadi organisasi yang pragmatis dan fleksibel daripada menjadi organisasi yang defensif dan terikat tradisi dalam merespon krisis. Kelima, identifikasi strategi yang menjanjikan yang dipandu oleh konsepsi terhadap misi, target strategi jangka panjang, kompetensi dasar, dan performa organisasi yang jelas serta bermakna. Keenam, evaluasi prediksi hasil dari strategi terkait konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dalam mencapai target utama, termasuk keuntungan dan kerugian, dapat dilakukan dengan skenario-skenario. Ketujuh, libatkan jajaran eksekutif lainnya dalam memilih strategi yang fleksibel terhadap modifikasi dengan melibatkan partisipasi penuh anggota-anggota tim top manajemen. Nah, setelah mendengarkan topik strategic leadership secara teoritis, sekarang kita akan bahas penerapannya yuk. Coba yang leaders tebak nih, kira-kira organisasi apa yang menerapkan metode strategic leadership? Coba ketik di kolom komentar ya. Untuk topik kali ini, kita mengkaji PT Gojek Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Gojek?
Itu loh, aplikasi buat pesan ojol, makanan, belanja, pokoknya semua ada deh. PT Gojek Indonesia memiliki tim eksekutif yang terdiri atas Chief Eksekutif, Chief Branding, Chief Product, Chief Financial, Chief Human Resource, dan Chief Teknologi. Adanya tim eksekutif ini menjadi salah satu karakteristik penerapan metode strategic leadership. Dilansir dari marketers.com, dalam wawancaranya Pak Nadiem mengatakan bahwa Gojek terus-menerus berusaha memahami kebutuhan pengguna dan mencarikan solusinya melalui teknologi. Dilansir juga dari wartaekonomi.co.id, pada ulang tahun yang ke-9 Gojek mengumumkan strategi jangka panjang bernama Going the Distance atau melangkah jauh ke depan yang meliputi 4 hal, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, penyelarasan antara pertumbuhan dengan keberlanjutan bisnis yang berorientasi pada penguatan produk dan loyalitas core users, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional, dan menjadi tempat kerja berkelas dunia yang dapat menjaring talenta nasional maupun internasional. Dari strategi dan target-target yang diungkapkan, PT Gojek Indonesia teridentifikasi menerapkan strategic leadership di mana ada monitoring lingkungan eksternal terhadap kepuasan, loyalitas, dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, ada pengembangan strategi inovatif untuk menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan yang aktual melalui teknologi. Berikut ini beberapa referensi yang bisa teman-teman baca untuk lebih memahami topik strategic leadership. Kalau kalian rajin sih ya. Nah, itu dia pembahasan tentang strategic leadership kali ini. Gimana? Apakah yang leaders tiba-tiba terinspirasi untuk membangun perusahaan dengan tipe kepemimpinan strategis? Kalau iya, jangan lupa kirimin undangan peresmiannya ya. Enggak, canda. Terima kasih banyak buat yang leaders yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!